Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sangat berbahagia, yang nama Bapak Ibu tercatat dalam kitab kehidupan anak domba, karena Bapak Ibu menyembah satu-satunya Tuhan Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Tidak seperti para pendeta dan jemaatnya di luar sana, ya. Mereka mengaku orang Kristen, tetapi tidak menyembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah. Mereka merendahkan Yesus Kristus yang adalah Allah yang benar, itu mereka rendahkan. Mereka ganti dengan si Bapa. Mereka ganti dengan Allah Tritunggal yang tidak ada di Alkitab, yang sangat bertentangan, yang sangat menentang firman Allah, ya. Walaupun mereka sudah eksis, ya, beribu-ribu tahun, tetapi sebelum mereka ada, ya, mereka muncul abad ketiga, ya. Sebelum mereka ada, Alkitab selesai ditulis, dan semua rasul tidak ada satupun yang memahami dan yang mengajar Allah Tritunggal. Semua rasul orang Kristen, dinyatakan oleh Paulus sendiri bahwa dia juga orang Kristen. Kristen adalah penyembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Allah Alfa Omega, sebelum segala masa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Orang Kristen adalah memuliakan Yesus Kristus, meninggikan Yesus Kristus. Sebab itu, ya, Kristen, ya, berdasarkan membangun imannya berdasarkan para nabi dan rasul, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru, maksudnya sebagai dasar pengajaran, maksudnya sebagai dasar iman, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab, ya, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu bersaksi tentang Yesus, karena dia adalah Allah, karena dia yang mengilhami para nabi dan rasul untuk menulis kitab suci, yaitu Alkitab. Yesus itu Allah sebelum segala masa, sekarang dan sampai kapanpun. Dia itu satu. Dulu dia belum memakai nama Yesus. Nama Yesus itu nama yang didiamkan berabad-abad lamanya, ya. Dan baru dinyatakan, ya, itu kan nama Allah. Dan baru dinyatakan pada saat Allah itu sendiri, ya, firman yang adalah Allah, ya, Yohanes 1 ayat 1, itu menjadi manusia. Manusia itulah diberi namanya Allah. Namanya Allah adalah Yesus. Ya, Lukas 1 ayat 31, ya. Amin. Dia itu, manusia itu, Allah menjadi manusia, itulah yang bergelar atau disebut anak Allah. Jadi anak Allah itu bukan Allah beranak, bukan level 2. Bapak itu level 1, anak itu level 2. Tidak. Kekristenan tidak mengenal itu. Inilah kekacauan yang dilakukan oleh si bapak segala dusta, ya. Yohanes 8 ayat 44. Dia menciptakan Allah yang lain, ya, Allah-alahan, ya, dengan melalui si Tertullianus,
atau Konsili 325 itu ya. Itu kan kelahiran si Bapak pribadi kan. Bapak pribadi ke-1 dari Tritunggal. Ya kelahiran Tritunggal. Allah itu roh, bukan pribadi. Ya. Tidak ada pribadi 1, pribadi 2, pribadi 3. Alkitab tidak mengenal itu. Karena Allah satu, ya. Dengarlah hai orang Israel. Ini Yesus yang mengatakan ya pada saat firman yang adalah Allah menjadi manusia. Manusia itu berkata, ya, mengulang Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Ya, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah ya. Tuhan itu esa. Berarti Allah itu esa. Roma 10 ayat 12. Allah yang satu itu adalah Tuhan bagi semua orang. Nah, dibalik tetap sama. Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan. Allah satu, Tuhan satu. Allah itu roh, Tuhan itu roh. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk penyembah Tritunggal nih ya, baca Alkitab. Jangan mau jemaatnya itu dibohongin ya, bahwa Allah itu 3 pribadi yang berbeda. Nggak ada tuh Allah pribadi ya. Allah 3 lagi katanya. 3 pribadi yang berbeda tetapi satu. Mana ada 3 yang berbeda tetapi satu. 3 pribadi yang berbeda. Mari kita uraikan. Pribadi 1, ini Bapak nih. Pribadi 2, anak. Pribadi 3, Roh Kudus katanya. Ini pribadinya berbeda masing-masing. Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapak. Tetapi satu. Satu dalam hal apa? Oh, hakikat. Karena Bapak itu Allah. Anak itu Allah. Roh Kudus itu Allah. Nah, kalau 3 yang berbeda, 3 Allah yang berbeda, itu bukan satu. Itu kesatuan. Ini kan para tadi luar sana itu, ini kan kaum terpelajar. Masa yang begini aja nggak bisa memahami. Benar tidak? 3 yang berbeda itu bukan satu, tetapi kesatuan. Alkitab tidak pernah menyatakan Allah kesatuan, Allah satu. Tadi kita baca ayatnya. Bahkan ayat favorit saya itu untuk mengemplang ini Tritunggal. Itu adalah Yakobus 2 ayat 19. Setan percaya Allah satu, Tritunggal nggak percaya. Levelnya apa tuh? Bukannya tengkurap, apalah nggak tahu lah. Bukan jongkok. Jongkok itu lebih tinggi dari tengkurap ya. Tetapi tengkurap itu, ini setan naik tengkurap. Nah ini lebih lagi di bawah tengkurap apa tuh? Nggak tahu deh. Setan percaya Allah satu, ini nggak percaya. Ya kan? Nah sekarang kita bahas. Tadi 3 yang berbeda tapi satu. Nah, katanya, oh jangan dipikir seperti itu. Bukan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Tapi 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Anak SD pun tahu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nggak mungkin mereka bilang 1. Kalau mau menjadi 1, ini saya sarankan, 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3. Nah, itu baru 1. Tetapi yang jadi masalah ada 2. Kalau itu 1/3 Allahnya 1/3 ya. Ya kan? Bapaknya 1/3 Allah. Anaknya 1/3 Allah. Roh Kudus 1/3 Allah. Ini bukan Roh Kudus Alkitab ya. Roh Kudusnya Tritunggal. 1/3. Nah, itu jadi 1. Tetapi timbul lagi masalah. Karena kan berbeda-beda. Ya. Pribadi 1 bukan pribadi 2. Bukan pribadi 3. Kacau tidak? Kacau.
Bahkan si Romo yang dari Ortodok tuh, ya sama pendeta-pendeta di luar sana lah, itu suka mengganti kata Allah itu dengan Bapa. Mereka ganti tuh kata Allah dengan Bapa. Ini pun menimbulkan masalah yang luar biasa. Mereka berpikir bahwa gini, dalam diri Bapa itu ada firman. Dalam diri Bapa itu ada roh. Lalu argumentasinya, kalau Bapa itu tidak punya firman, berarti Bapa itu tidak punya pikiran. Berarti Bapa itu tidak bisa mencipta. Ini kaum terpelajar nih. Kalau Bapak itu tidak mempunyai roh, Bapak itu almarhum. Di Alkitab tuh nggak ada itu Bapak mempunyai firman, Bapak mempunyai roh. Kalau yang mereka maksudkan adalah Allah. Karena apa? Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Bukan perkataan Allah. Roh Kudus Allah adalah Allah. Tidak bisa dipisah. Firman yang adalah Allah itu roh. Roh Kudus roh. Firman itu roh. Tidak bisa dipisah. Kalau Bapak itu mempunyai firman, pada saat firman menjadi manusia, kasihan kan? Si bapaknya bengong, nggak bisa mencipta, nggak maha kuasa. Allah apaan kayak gitu? Jelas itu Allahnya Tritunggal. Sekali lagi, kalau Allah itu tidak punya roh, Allahnya mati. Yang jadi manusia itu kan Allah. Rohnya roh Allah. Berarti Allahnya apa? Dut. Oh enggak gitu. Enggak gitu gimana? Iya Pak Pendeta jangan monolog dong. Loh, percuma saya dialog dengan para pendeta Tritunggal. Percuma. Karena level mereka itu masih level di bawah. Masih level pribadi. Mereka tidak pernah menaikkan levelnya itu menjadi level roh. Nanti muter-muter tuh. Muter-muter aja itu kepada pribadi. Pada saat saya sampaikan bahwa Allah itu roh, mereka puter-puter pribadi terus. Pada saat disampaikan firman Tuhan, ya, bahwa Yesus satu-satunya Allah, mereka tampilkan lagi tuh pribadi si Bapa yang nggak ada di Alkitab. Loh, jelas pribadi satu itu kan pribadi, bukannya roh. Di Alkitab Allah itu roh. Makanya saya jarang mau tuh dialog dengan para pendeta Tritunggal, siapapun nama mereka itu. Ya, karena level mereka itu masih rendah. Masih level pribadi. Pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga yang tidak ada di Alkitab. Allah itu roh. Mau itu gelar dokter teologi, mau itu Stephen Tong, mau itu siapa tuh? Si Gilbert ya, kalau Gilbert jarang mau itu. Si siapa lagi itu? Esa Soru, Boaz Asali, menghapus segala. Level mereka itu masih level rendah. Saya tidak merendahkan mereka, tapi faktanya begitu. Karena mereka masih berkutat di pribadi. Bagaimana mereka bisa menjelaskan mengenai kitab Wahyu? Si siapa lagi tuh? MYM. Itu yang mengagung-agungkan gelar tuh. YouTuber tuh. Siapa? Si debater. Siapa lagi tuh yang lari-lari ke luar negeri itu? Paul Jong. Mereka itu Tritunggal. Level mereka itu masih rendah. Jadi saya nggak mau dialog dengan mereka itu. Kalau mereka mau dialog, mari
Kan zaman sekarang gampang nih, siapapun yang ada dimanapun bisa ketemu di media sosial. Kita bicara mengenai Tritunggal sesuai dengan Alkitab, bukannya pakai teologi, buku tafsir, bahasa-bahasa KW. Apa bahasa KW itu? Bahasa Yunani KW, bahasa Ibrani KW. Baru tahu ehat yarit aja. Itu sampai sekarang belum selesai. Lagunya sudah seperti ahli-ahli bahasa. Orang Yunani, orang Yahudi itu, Ibrani itu, ya. Bahasanya yang bahasa tua-tua tuh dengan bahasa yang sekarang kan beda nih. Ya. Mereka aja begitu lahir aja sudah tahu bahasa mereka, bahasa Yunani dan Ibrani. Begitu mereka besar pun hidup dalam bahasa itu. Setelah pada saat mereka mati pun mereka dihantar dengan bahasa-bahasa itu. Kalau mereka tidak mau percaya, ya jelas tidak percaya. Bukan karena kalian ini bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Yunani KW, Ibrani KW, lalu kalian sudah pinter. Serahkan itu penterjemahannya itu kepada lembaga yang berkompeten. Di Indonesia adalah LAI dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita bicara, semua tahu, terbuka. Jadi jelas ya, tadi sudah saya jabarkan itu. Nah sekarang bahayanya lagi, ya. Ini para pendeta, para romo ortodok nih suka mengganti kata Allah itu dengan Bapa. Dalam Kejadian 1 ayat 1 saya sering mendengar tuh. Mereka ganti kata Allah dengan Bapa. Coba perhatikan doktrin mereka ya. 3 pribadi yang berbeda tetapi satu hakikat, satu Allah katanya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah sekarang apa maksudnya mereka ganti? Ya, kan Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Nah mereka ganti Allah itu dengan Bapa. Jadi apa? Bapa itu adalah Bapa, betul? Anak itu adalah Bapa, betul? Roh Kudus itu adalah Bapa, ya, betul? Ini doktrinnya Tritunggal yang mereka ganti-ganti. Nah, kalau Bapa itu adalah Bapa, Anak adalah Bapa, Roh Kudus adalah Bapa, di mana itu doktrin yang mengatakan 3 yang berbeda? Tambah lagi deh, ya, tambah lagi. Makanya saya katakan, Alkitab itu sengada lawan. Dia tidak akan pernah tersingkirkan. Dia tidak akan pernah terkalahkan. Karena dia adalah firman Tuhan yang tertulis. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Alkitab diilhami oleh Yesus Kristus untuk dituliskan oleh para nabi dan rasulnya. Dengan demikian Alkitab di backup, didukung, dilindungi oleh Yesus Kristus. Karena dia adalah Allah yang benar. Yang awal dia, ya. Firman itu mencipta, firman itu Allah. Ya. Dia mencipta dalam Yohanes 1 ayat 3. Dalam Kolose 1 ayat 15-16. Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Di sorga maupun di bumi. Dia yang mencipta. Karena pelanggaran manusia, maka Allah itu menjadi manusia. Ya, untuk taat. Ya, menjadi korban tebusan manusia di kayu salib. Nah, setelah dia mati bangkit, dia kembali ke surga sebagai firman, sebagai Allah. Masa begini nggak ngerti? Jelas nggak ngerti. Karena kalian tidak menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Sehingga sang pengilham itu
yaitu adalah Yesus, tidak mungkin membukakan pikiran ini kepada kalian. Masa awalnya firman yang adalah Allah menjadi manusia, lalu kembali ke surga, menjadi apa? Apakah masih tetap menjadi manusia? 3 kali. Hitam-hitam dah tuh. Gosong-gosong. Inilah, ya, dokter teologi tidak akan pernah mampu, ya. Gelar yang berderet-deret itu bukan tiket ke surga. Tidak. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Sudah dibuktikan di Alkitab. Dia yang awal. Dia yang akhir. Dulu namanya belum dinyatakan. Setelah firman yang adalah Allah menjadi manusia, baru nama itu diberikan kepada manusia yang bernama Yesus. Ya kan? Dia juga yang menyelamatkan. Sebab itu Yesus diutus Allah, tetapi bukan utusan. Karena apa? Karena Allah sendiri yang mengutus dirinya menjadi manusia sebagai korban tebusan manusia berdosa. Setelah selesai dalam misi sucinya, dia kembali menjadi Allah. Itulah Yesus, Tuhan Allah, satu-satunya yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.